Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Tugino. Kali ini materi kita terkait dengan tutorial simulasi gerakan robot. Di dalam simulasi ini kita menggunakan software yang berbeda dengan sebelumnya. Software yang kita gunakan yaitu menggunakan software yang banyak digunakan untuk robot industri yang biasanya jenis manipulator yang banyak itu menggunakan manipulator jenis angular yang saat ini misalnya robot KUKA. Robot KUKA ini banyak dipakai aplikasinya itu di industri jenis robot ini baik untuk welding, las titik, las busur, handling, painting, palletizing maupun cutting dan lain sebagainya. Aplikasi banyak sekali di robot ini, sehingga dengan harapan nanti setelah kita mengetahui bagaimana mengatur gerakan simulasi robot ini, kita bisa memberikan gambaran di lapangan cara menggerakkan robot itu sendiri. Robot ini yang kita pakai robot KUKA, maka simulasi yang kita pakai menggunakan software KUKA SimPro. Kelebihannya dari robot KUKA SimPro ini, kita nanti bisa mendemokan secara 3D gerakan dari robot-robot satu maupun robot yang lain berkolaborasi, maupun kita bisa tampilkan dalam bentuk robot itu sendiri gerakannya. Ini adalah tampilan setelah kita install software KUKA SimPro. Tampilannya adalah seperti ini, ada tempat untuk menelakkan robot dan media-media yang dipakai. Kemudian menu-menu yang ada di dalam KUKA SimPro itu ada menu bar, ada toolbar, kemudian ada simulation, work area, status bar maupun message. Itu menu-menu yang nanti kita bisa pakai di software KUKA SimPro untuk menggerakkan gerakan robot. Kemudian selain itu, nanti untuk pergerakan bisa kita lakukan translation dengan sumbu XYZ, ataupun kita bisa menggerakkan secara rotation atau berputar dengan menggunakan sumbu ABC. Dan ada menu juga plug and play, itu digunakan untuk menyambungkan dua komponen, misalnya ada robot, kemudian ada end effector untuk disambungkan. Kita menggunakan plug and play, itu sangat mudah menunya. Kemudian setelah kita menggunakan robot ini, yang paling utama yang kita pakai menunya adalah ECAD tab. Di sini di dalam ECAD tab ini nanti ada banyak library yang kita ambil, misalnya robot KUKA tipe lightweight atau untuk beban-beban ringan, atau heavyweight untuk beban-beban berat dengan tipe-tipe tertentu. Silakan Anda bisa memilih di antara robot yang ditampilkan di dalam menu ECAD tab di sini. Kemudian kita juga bisa milih nanti setelah milih tipe robot, nanti setelah itu kita bisa memilih menu tab ya. Tab itu nanti dipakai untuk mengatur gerakan robot, baik itu robot secara per sendi, per join maupun gerakan rotasional atau translasional. Kemudian untuk menjalankan robot nanti kita bisa memilih menu tab simulation. Nanti di simulation itu kita bisa mengatur loop, artinya kita berulang-ulang. Kemudian sim speed itu untuk mengatur kecepatan dari pergerakan robot, dan run stop maupun reset untuk menjalankan atau mematikan robot itu sendiri. Ya, sebagai contoh awal pada simulasi gerakan dengan software KUKA SimPro ini, nanti kita bisa pilih misalnya salah satunya robot KUKA KR16 dari menu ECAD tab tadi. Kemudian setelah dipilih, kita bisa drag and drop aja ke dalam area yang digunakan untuk simulasi. Setelah itu kita bisa memilih gripper atau end effector di dalam robot itu tipenya apa. Kita bisa milih di dalam folder gripper di ECAD tab tadi. Kemudian setelah milih gripper, nanti jangan lupa juga milih media yang lain, misalnya table atau kursi ataupun orang. Di situ perbandingannya antara robot maupun dengan orang itu seberapa, itu kita bisa memilih di situ. Kemudian setelah itu kita bisa lakukan pemilihan objek apa yang akan kita ambil setelah ada robot, ada gripper, ada media. Kita medianya apa, misalnya botol ataupun kotak ataupun besi, itu bisa kita pilih di menu objek yang kita bisa pilih di sana untuk sebagai objek pengambilan. Nanti setelah itu beralih ke menu teaching.
Di sana nanti ada metode point to point. Jadi pergerakan robot itu kita bisa gerakan manual satu persatu, point to point, titik ke titik yang mana akan gerakan, kemudian kita simpan. Nanti pergerakannya beralih ke titik berikutnya, kita simpan lagi di menu teaching point to point tadi. Gerakan kemana lagi kita pilih lagi, kita simpan lagi, dan seterusnya. Sehingga akan ketemu gerakan dari robot itu semua. Ini adalah point to point dari gerakan robot satu demi satu. Sehingga setelah nanti kita program semuanya gerakan itu, nanti kita play, ini adalah contoh hasil dari pergerakan robot masing-masing sendi maupun join yang sudah dijadikan dalam satu teaching point to point. Misalnya robotnya mengambil, menaruh. Kemudian bisa kita kolaborasikan juga, robotnya tidak hanya satu, mungkin kita bisa kombinasi robotnya dua. Yang satu ngambil naruh, yang satu meletakkan, itu bisa kolaborasi. Sehingga kalau kita membuat dua robot, berarti ya point to point teaching untuk pergerakan robot ya dua robot. Nanti dikoordinasikan, jangan sampai robot itu saling trespassing atau berkenaan. Dia harus menunggu pekerjaannya robot sebelum robot yang lain selesai. Demikian tutorial untuk materi gerakan robot dengan menggunakan software KUKA SIM Pro. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.